فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sama Ustaz, adakah zikir itu yang kita lakukan setelah salat tarawih? Kan biasa saya kadang lihat ada habis salat tarawih sebelum lanjut ke witir, ada biasa imam zikir-zikir. Ya, pertanyaan saya ini zikir seperti salat pada umumnya itu atau ada zikir khusus untuk itu Ustaz, atau setelah salat tarawih atau salat witir? Itu pertama Ustaz. Terus yang kedua, ini mengenai sholat tasbih. Saya beberapa hari yang lalu, Ustaz, terus terang ikut sholat itikaf di salah satu masjid di Makassar. Setelah sholat tarawih di jam 2 malam, tengah malam, itu dilanjut dengan sholat tasbih. Setelah itu sholat taubah. Saya pernah lihat Ustaz punya postingan, katanya sholat tasbih itu Ustaz, mungkin saya salah, itu tidak bisa dilaksanakan pada salat secara berjamaah. Nah, jadi setelah itu saya habis sholat lain, semua jamaah ikut sholat tasbih berjamaah, saya tidak ikut karena saya ingat Ustaz ini kan tidak pernah tidak dilaksanakan secara berjamaah. Terus pada pagi harinya sholat Isra juga itu dia berjamaah juga Ustaz. Ini kan sholat saya Ustaz. Sholat Isra itu kan pada saat matahari terbit itu kan sholat sendiri. Kenapa dilaksanakan berjamaah? Nah, itu pertanyaan saya itu dua. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Pak Arif, ya. Terima kasih kembali. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, yang pertama tadi terkait dengan masalah dzikir ya, di antara 2 rakaat istirahat di sela-sela sholat tarawih, atau antara tarawih ke witir, atau dzikir setelah sholat witir. Yang perlu diketahui bahwa tidak ada satu bacaan pun yang diajarkan oleh Nabi SAW di situ, dan tidak pernah ada sepotong riwayat dari Nabi membaca dzikir antara rakaat-rakaat di sholat malam beliau atau di sholat tarawih beliau bersama para sahabat. Iya, itu kalau mau baca mudah, itu baca aja kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, buku-buku hadits, itu lengkap semua penjelasan bagaimana Nabi sholat dan seterusnya, dan tidak ada nukilan baca dikir-dikir itu. Yang syah itu cuma satu dari Nabi SAW. Setelah selesai dari sholat malam, sudah selesai sholat witirnya, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Di yang ketiganya diangkat suara beliau dan beliau panjangkan. Jadi Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, yang ketiganya agak dipanjangkan. Itu aja yang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman masalahnya ini sama dengan pertanyaan kedua yang kita akan jawab. Masalahnya ini sebenarnya, ini sebagian saudara-saudara kita menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, sehingga melalaikannya dari hal yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu sholat tarawih, sholat witir. Disyariatkan dia berdoa di dalam sholatnya, dia maksimalkan di dalam sholat dia berdoa. Kenapa dia cari tempat berdoa di luar sholat yang Nabi tidak pernah melakukan di situ? Padahal berdoa di dalam sholat disyariatkan, itu kualitas dan nilai diterimanya lebih besar daripada yang lainnya. Misalnya dalam sujud, Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa'aktsiru fihi minad du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Hendaknya dia perpanjang doa hendaknya dia memperbanyak doa pada saat dia sujud. Nah, sama seperti yang ditanyakan ini. Subhanallah. Ada bikin sholat tasbih di malam hari, di siang hari bikin sholat isyraq berjamaah. Pertama, sholat tasbih ini letak silam pendapat di tengah para ulama. Ada yang melemahkan haditsnya, ada yang menguatkannya. Dan bagi ulama yang menguatkan hadits sholat tasbih, itu mungkin tidak ada silam pendapat di tengah mereka sepanjang yang saya ketahui.
bahwa sholat tasbih itu bukan sholat sunnah muakkadah, bukan sholat sunnah yang dianjurkan. Karena itu Nabi saja bilang kalau kamu bisa lakukan sekali dalam seumurmu sudah cukup. Sekali dalam seumur. Kok bisa dia dilakukan setiap Ramadan, setiap 10 malam terakhir diperbanyak? Padahal Nabi SAW tidak melakukan itu di 10 malam terakhir. Itu tidak ada silam pendapat juga, atau itu pendapat mayoritas ulama di bahwa sholat sunnah yang paling afdal itu adalah sholat malam, yaitulah sholat tarawih. Kok bisa dia tinggalkan yang afdal, yang utama, diambil sesuatu yang bukan utama? Dan ini dari tipu daya syaitan. Syaitan itu kalau dia lihat orang sudah masuk dalam ibadah, dia tidak bisa tahan orang dari ibadah ini. Maka oleh syaitan dikasih trik supaya berkurang pahalanya dalam ibadah itu. Berkurang pahalanya dalam ibadah tersebut. Dan ini kadang datang pada sebagian orang yang dia tidak belajar, dia tidak membaca dari buku-buku para ulama, bagaimana para sahabat, para ulama berjalan di dalam hal tersebut. Ya, karena itu saya nasihatkan supaya ditinggalkan hal-hal yang seperti itu. Ya, Nabi itu sholat malam kadang dari ba'da isya sampai sepertiga malam. Pernah lagi beliau keluar, beliau sholat malam dari ba'da isya sampai seperdua malam. Dan pernah beliau keluar, beliau sholat dari ba'da isya sampai waktu sahur. Sampai sahabat berkata, kami khawatir luput dari makan sahur. Iya. Jadi itulah hal yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat isyraq itu ada yang haditsnya yang kuat, tapi tidak pernah itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya berjamaah. Demikian pula sholat tasbih. Karena itu jangan kita berbuat hal-hal dengan selera kita sendiri, dengan semangat kita sendiri. Sebab kalau itu bagus, itu sudah dinukil Nabi itu sholat isyraq berjamaah dengan sahabatnya, sholat tasbih berjamaah. Ini kan masalah sholat di 10 malam terakhir, selalu beruram bersama umat Islam. Pokok keutamaan, harusnya banyak riwayat yang menukil, banyak hadits yang menjelaskan. Tapi anehnya kenapa tidak ada satu hadits pun yang menjelaskan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa itu bukan hal yang disyariatkan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik.